Zahratun-Nisa selaku pembimbing KTI saya. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Bullying di Kalangan Remaja. Di latar belakang ini dapat kita ketahui, bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain dengan menggunakan kekuasaannya yang dapat menyakiti orang lain. Bullying itu sudah ada dari dulu, bahkan di zaman sekarang pun masih banyak ditemukan, khususnya di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu B, rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah saya uraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu 1. Bagaimana ciri-ciri bullying dan dampaknya terhadap remaja. Yang kedua yaitu apa bentuk-bentuk dan faktor pemicu terjadinya bullying. Yang ketiga, bagaimana upaya pencegahan bullying di sekolah. Adapun tujuan penelitiannya yaitu 1. Mengetahui ciri-ciri bullying dan dampaknya terhadap remaja. Yang kedua yaitu mengetahui bentuk-bentuk dan faktor penyebab terjadinya bullying. Yang ketiga, mengidentifikasi upaya pencegahan bullying di sekolah. Selanjutnya yaitu A, definisi bullying. Bullying itu memiliki beberapa definisi. Berdasarkan pengertian beberapa ahli, dapat saya simpulkan bahwa bullying adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menyakiti dan mengganggu psikologis orang yang lebih lemah. Selanjutnya yaitu B, remaja. Setiap individu itu akan melewati fase atau tahap perkembangan masa remaja dalam tengah kehidupan yang dijalani. Remaja itu memiliki karakteristik yang khas. Berikut karakteristik remaja, yaitu 1. Perkembangan fisik yang pesat. Remaja itu mengalami perkembangan fisik yang cepat, seperti pertumbuhan tinggi badan, habis itu perkembangan otot, dan perubahan struktur atau bentuk tubuh. Laki-laki itu ditandai dengan mie basah dan tumbuhnya jakun, sedangkan perempuan itu mengalami menstruasi dan perubahan bentuk tubuh. Yang kedua yaitu perkembangan seksual. Pada masa remaja, alat reproduksi laki-laki itu mulai berfungsi. Pada laki-laki itu memproduksi sperma, sedangkan perempuan itu mengalami menstruasi dan berubah bentuk tubuh. Yang ketiga yaitu cara berpikir kausalitas. Remaja itu mulai berpikir kritis yang menghubungkan sebab dan akibat. Mereka itu mulai menentang otoritas jika mereka diperlakukan seperti anak-anak, yang seringkali menimbulkan konflik dengan orang tua ataupun guru. Yang keempat yaitu emosi yang labil. Remaja itu karena pengaruh hormon, remaja itu cenderung mengalami emosi yang tidak stabil. Kadang tuh dia merasa sangat sedih, sangat senang, atau marah secara tiba-tiba. Yang seperti inilah yang mencerminkan ketidakstabilan emosi mereka. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bullying. Ciri-ciri bullying antara lain 1. Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial seseorang. Pelaku bullying itu pasti bersirkel, ya entah itu 5 orang atau 8 atau paling banyak. Pasti mereka itu merasa paling dominan gitu di sekolahnya, dan pasti mereka itu menginginkan circle atau kelompoknya itu untuk ditakuti oleh semua siswa di lingkungannya. Yang kedua yaitu menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau sekitarnya. Jadi pelaku bullying itu biasanya mempunyai tempat favorit. Ya bahasa gaulnya itu markas atau base camp lah. Ya entah itu di sekolah, area sekolah, atau di luar sekolah. Tempat itu tuh biasanya tempat yang tidak atau tidak dilewati oleh siswa. Karena mereka itu sering melakukan sesuatu, makanya mereka itu memilih tempat yang tidak diketahui oleh siswa lain. Nah, yang ketiga yaitu merupakan tokoh populer di sekolah. Tokoh
pembulian di sekolah itu maksudnya karena berkelakuan tidak baik gitu. Jadi apa ya, pelaku bullying itu biasanya mempengaruhi siswa lain untuk menjadi pengikutnya. Apabila ada siswa yang menolak, maka pelaku pembuli itu tidak segan-segan untuk melakukan pembulian. Habis itu yang keempat yaitu gerak-geriknya seringkali dapat ditandai, yaitu sering berjalan di depan, habis itu suka berkata kasar, dan menyepelekan atau melecehkan. Pelaku bullying itu gampang sekali ditandai oleh guru, siswa, petugas kebersihan, dan penjaga sekolah. Pasti entah asal apapun itu mereka pasti selalu jalan dan duduk paling depan. Mereka itu sangat sering berkata kasar, merendahkan orang lain, menghina orang lain, yaitu entah itu melalui ucapan ataupun perbuatan. Dan sangat suka meremehkan orang lain. Padahal mereka itu tidak tahu bagaimana aslinya orang yang diremehkan itu. Tapi ya mereka tidak peduli. Mereka menganggap mereka lah orang yang lebih hebat dan merasa paling mempunyai pengaruh agar semua itu takut kepada pelaku pembuli. Selanjutnya yaitu ada dampak-dampak bullying. Dampak bullying verbal yaitu satu, menghambat aktualisasi diri korban. Korban itu akan merasa tidak percaya diri, sulit untuk berkembang, habis itu sulit untuk mencapai potensi, dan sangat sulit untuk meningkatkan kemampuan dan bakat secara maksimal. Yang kedua yaitu merasa tidak terbiasa aman dan nyaman. Korban itu akan merasa dikucilkan, terus korban itu akan merasa tidak nyaman di lingkungan pergaulannya, entah itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Menjadi sering khawatir, habis itu waspada dan panik. Korban juga jadi takut untuk bergaul di lingkungan sekitarnya. Nah, korban juga takut untuk melakukan suatu aktivitas dan sering menyendiri atau mengasingkan diri. Yang ketiga yaitu membuat korban terintimidasi dan merasa rendah diri. Korban itu akan merasa terintimidasi secara mental dan fisik, ya kayak merasa minder, habis itu merasa tidak berguna, tidak cukup, dan merendahkan dan melakukan diri sendiri gitu. Habis itu yang keempat yaitu sulit berkonsentrasi dalam belajar. Korban itu akan sulit untuk berkonsentrasi dalam menangkap mata pelajaran dan berkurangnya minat untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor bullying. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya bullying, yaitu satu, faktor kepribadian individu. Jadi perilakunya itu menjadi agresif, habis itu kurangnya simpati dan empati terhadap orang lain, habis itu tidak bisa mengekspresikan perasaan, gitu. Habis itu yang kedua yaitu faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pengaruh penting terhadap bullying. Jadi faktor keluarga yang mempengaruhi terjadinya bullying itu rendahnya fungsi keluarga dan pola asuh. Nah, pola asuh yang berdampak negatif itu pola asuh otoriter. Itu tuh hal tersebut ditunjukkan karena orang tuanya itu menerapkan jika anaknya salah itu akan dihukum, dan hukumannya itu berupa kekerasan atau fisik. Jadi anak itu merasa orang tuanya itu tidak memahami perasaannya gitu. Habis itu yang ketiga yaitu faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang nyaman itu lingkungan sekolah yang nyaman itu berkaitan dengan bullying verbal, bullying relasional, dan cyberbullyingnya itu rendah atau lebih sedikit gitu. Kalau sekolah yang gak nyaman itu berkaitan dengan bullying verbal, bullying relasional, dan cyberbullyingnya itu lebih tinggi atau lebih banyak gitu di sekolah itu. 2 menit. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk bullying. Bentuk-bentuk bullying dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu satu bullying fisik. Itu meliputi tindakan menampar, melempar barang, habis itu menipu, menjaga, dan memalak. Yang kedua yaitu bullying verbal. Itu terdeteksi oleh indera pendengaran,
yaitu memaki, mengejek, menghina, menuduh, dan menyebar gosip. Yang ketiga yaitu bullying mental dan psikologis. Itu adalah jenis bullying yang paling berbahaya dari jenis bullying yang lainnya. Karena itu tuh langsung menyerang ke mental psikologis korban gitu. Seperti memandang sinis, habis itu mencibir, dan mempermalukan di depan umum. Habis itu selanjutnya yaitu upaya pencegahan bullying, yaitu tindakan pencegahan bullying yang bisa dilakukan adalah satu, membangun lingkungan sekolah yang positif. Jadi salah satu cara yang paling efektif adalah membangun sekolah yang inklusif dan penuh perhatian atau pengertian gitu. Itu saling menghormati, menghargai satu sama lain juga mengurangi potensi terjadinya bullying. Terus yang kedua yaitu melibatkan orang tua dalam proses pencegahan. Jadi peran orang tua itu sangat penting dalam mencegah bullying. Orang tua dapat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku dan sifat anak, baik di rumah maupun di sekolah. Habis itu yang ketiga yaitu edukasi tentang bahaya bullying. Edukasi adalah kunci untuk mencegah terjadinya bullying. Sekolah itu harus memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah, baik itu siswa maupun guru, tentang apa itu bullying, dampaknya, dan cara melaporkan atau menghentikan bullying. Waktu habis untuk penguji, kami persilakan untuk memberi kesempatan melanjutkan atau langsung pertanyaan. Mau dilanjutkan atau langsung pertanyaan? Penguji diberi kewenangan. Langsung saja. Baik, untuk penguji pertama kami persilakan.